Saya Pungkas Nadina Hasanuddin dengan NIM 023. Saya Darasa Sabrina dengan NIM 009. Saya Muhammad Al-Farihi dengan NIM 010. Saya Raisa Insyara dengan NIM 024, kelas A Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistika Sosial kelas A. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Media Sosial, Gaya Hidup, dan Lingkup Pertemanan terhadap Pola Perilaku Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama kami akan membahas tentang latar belakang penelitian yang kami ambil. Kualitas hidup seseorang mempengaruhi kepribadiannya, lingkungan seseorang seperti tempat tinggalnya, lingkungan kampus, dan masyarakat di sekitarnya, memengaruhi cara mereka bertindak. Selain itu, kemajuan teknologi yang terus meningkat seperti globalisasi, informasi, mode, dan penyebaran berbagai perangkat media massa dan elektronik, seperti internet, televisi, dan alat komunikasi dapat mempengaruhi cara seseorang berperilaku. Ini mengubah gaya hidup dan pola hidup masyarakat. Globalisasi mempengaruhi kebutuhan gaya hidup generasi muda. Menurut Adler, gaya hidup adalah metode unik yang digunakan setiap orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Kehidupan masyarakat modern mengalami perubahan dan gaya hidup hedonisme yang ditujukan oleh mahasiswa saat ini juga dianggap menunjukkan perubahan dalam proses perkembangan individu. Ini ditandai dengan keinginan untuk mencari kemandirian dan konsep diri. Media sosial atau sosmed telah menjadi komponen penting dari kehidupan modern. Media sosial membuat arus lalu lintas informasi tentang apapun lebih mudah. Situasi ini mengubah interaksi masyarakat satu sama lain, tidak seperti dulu ketika perkenalan selalu diiringi dengan pertukaran kartu nama atau nomor telepon. Orang sekarang cenderung bertukar akun atau membuat pertemanan di media sosial setiap kali bertemu orang baru. Penggunaan media sosial saat ini lebih banyak digunakan untuk menunjukkan keterlaluan seseorang sehingga terkadang tidak ada perbedaan antara dunia maya dan kehidupan nyata. Karena kemudahan penggunaan media sosial sekarang memiliki banyak pengguna, termasuk orang-orang dewasa dan anak-anak. Dunia pendidikan tinggi telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Karena munculnya media sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan norma sosial. Perubahan ini telah berdampak pada perilaku siswa, terutama dalam hal interaksi sosial, gaya hidup, dan prestasi akademik mereka. Ketika siswa menghabiskan lebih banyak waktu online, mereka terpapar berbagai jenis konten media yang berdampak pada persepsi sikap dan perilaku mereka. Selain itu, interaksi mereka dengan teman-teman sebaya yang memiliki minat, niat, dan tujuan yang sama juga mempengaruhi perilaku mereka. Studi telah menunjukkan bahwa media sosial dapat mempengaruhi perilaku siswa baik secara positif maupun negatif. Meskipun media sosial dapat membantu siswa terhubung dengan orang lain, berbagai pengalaman, dan mendapatkan informasi, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan stres tentang perhatian yang berkurang dan kecanduan. Selain itu, media sosial dapat membuat teman sebaya merasa lebih tertekan dan membuat ekspektasi yang tidak masuk akal. Sifat hidup siswa juga sangat mempengaruhi perilaku mereka. Siswa yang memprioritaskan prestasi akademik mungkin menjalani gaya hidup yang lebih disiplin. Sedangkan siswa yang memprioritaskan bersosialisasi mungkin mengambil lebih banyak kegiatan rekreasi. Selain itu, keputusan siswa tentang jenis olahraga, rutinitas, dan diet mereka dapat berdampak pada kegiatan kesehatan mental dan fisik mereka. Lingkaran sosial siswa berdampak pada perilaku mereka juga. Teman sebaya dapat mempengaruhi nilai, sikap, perilaku satu sama lain melalui norma sosial dan tekanan kelas. Siswa yang berada dalam kelompok yang erat mungkin lebih cenderung melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau melakukan perilaku beresiko. Tetapi, siswa yang berada dalam kelompok yang beragam mungkin lebih toleran. Studi ini menyelidiki pengaruh lingkaran sosial, pilihan gaya hidup, dan media sosial terhadap perilaku siswa. Tidak diragukan lagi, gaya hidup pengguna kadang-kadang luar biasa. Agar mereka tidak dianggap ketinggalan zaman, siswa cenderung menjalani gaya hidup yang menyenangkan.
Menurut Mufida dan Wulansari 2018, sebagian besar siswa hidup dengan uang orang tua mereka. Meskipun mereka sering memposting foto dan video tentang aktivitas mereka di akun Instagram mereka, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pentingnya media sosial dalam kehidupan modern memiliki dampak yang baik dan buruk pada berbagai aspek kehidupan manusia. Ini mencakup bidang pendidikan di mana 90% siswa menggunakan media sosial sebagai alat untuk secara bebas mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah media sosial berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta? Yang kedua, apakah lingkup pertemanan berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta? Yang ketiga, apakah gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta? A. Hipotesis X1, media sosial. H0 sama dengan media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta. H1 sama dengan media sosial berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta. B. Hipotesis X2 atau gaya hidup. H0 sama dengan gaya hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta. H1 sama dengan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta. C. Hipotesis X3 yaitu lingkup pertemanan. H0-nya yaitu lingkup pertemanan berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta. H1-nya yaitu lingkup pertemanan tidak berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Kurzweil beropini bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif mengandalkan perhitungan sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan menemukan pola, menguji hipotesis, dan membuat prediksi yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Populasi yang ada di penelitian ini adalah seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di UPN Veteran Jakarta. Dan sampel yang kami gunakan di penelitian ini adalah sebagian kecil dari populasi yang mewakili karakteristik populasi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya, maka peneliti menggunakan prosedur sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Dengan bantuan Google Forms, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Selanjutnya ada prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, pembuatan kuesioner. Peneliti membuat kuesioner online menggunakan Google Forms. Yang kedua, penyebaran kuesioner. Kuesioner online tersebut disebarkan melalui media sosial, grup, dan teman-teman mahasiswa UPNVJ. Yang ketiga, pengisian kuesioner. Responden mengisi kuesioner online secara sukarela. Dan yang terakhir, pengumpulan kuesioner. Data kuesioner online dikumpulkan dan diolah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS.
Berikut adalah output hasil dari penelitian kelompok kami. Selanjutnya, di sini ada pembahasan yang pertama akan saya bahas, yaitu mengacu pada output regresi model 1. Pada bagian koefisien terdapat nilai signifikansi dari kedua variabel, yaitu X1 sama dengan 0,420 lebih besar daripada signifikan 0,05 dan X2 0,000 lebih kecil dari signifikan 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa X1 yaitu media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap X3 yaitu lingkup pertemanan. Sementara X2 yaitu gaya hidup berpengaruh signifikan pada X3 lingkup pertemanan. Selanjutnya, di sini besarnya nilai R-square pada tabel model summary adalah sebesar 0,665. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangsih X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 66,5%. Sementara sisanya 33,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain. Sementara itu, untuk nilai S1 dapat dicari dengan rumus akar dari 1 min 0,665 sama dengan 0,578. Selanjutnya, untuk mengacu pada output regresi model 2, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel, yaitu X1 sama dengan 0,061 lebih besar daripada signifikan 0,05. Sedangkan X2 sama dengan 0,913 lebih kecil daripada signifikan 0,05 dan X3 sama dengan 0,930 lebih besar daripada signifikan 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa X1 yaitu media sosial dan X3 yaitu lingkup pertemanan berpengaruh signifikan terhadap Y pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Sementara X2 yaitu gaya hidup berpengaruh pada Y yaitu pola perilaku mahasiswa. Untuk nilai R-square-nya sendiri pada tabel model summary adalah sebesar 0,103. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangsih X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah sebesar 10,3%, sementara sisanya 89,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan. Sementara itu, untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar dari 1 min 0,103 yaitu sama dengan 0,947. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, analisis data menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkup pertemanan mahasiswa UPN Veteran Jakarta dengan nilai signifikansi 0,420 lebih besar daripada 0,05. Media sosial tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pola perilaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan dengan nilai signifikansi 0,61 lebih besar daripada signifikan 0,05. Pola perilaku tersebut diterima sebagai HO. Menurut nilai R-square sebesar 0,665, media sosial dan gaya hidup menyumbang 66,5% variabilitas lingkup pertemanan, sedangkan 33,5% disebabkan oleh variabel. Maka hanya 10,3% variabilitas pola perilaku siswa disebabkan oleh media sosial, gaya hidup, dan lingkup pertemanan. Menurut nilai R-square sebesar 0,103, sedangkan 89,7% lainnya disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan. Setelah itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial mengubah kebudayaan, etika, dan norma masyarakat. Media sosial membantu kita berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, menghilangkan hambatan jarak dan waktu, dan menyebarkan informasi dengan lebih mudah dan efisien. Namun, media sosial juga dapat menyebabkan masalah yang berbeda, seperti mengurangi interaksi secara tatap muka, meningkatkan ketergantungan pada internet, masalah privasi, dan peluang konflik. Implikasi dari media sosial berbeda untuk setiap orang, tergantung pada seberapa baik seseorang menggunakannya.
Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa gaya hidup adalah faktor paling penting yang mempengaruhi lingkup pertemanan. Namun, gaya hidup, media sosial, dan lingkup pertemanan tidak mempengaruhi pola perilaku siswa UPN Veteran Jakarta secara langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar yang diteliti juga mungkin mempengaruhi pola perilaku mahasiswa. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk melengkapi penelitian. Cukup sekian penjelasan yang kelompok kami bisa sampaikan. Untuk kurangnya kami memohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.